bagi kemuliaan-Mu. Bukan karena kuatku, Tuhan, sungguh ku tak mampu. Namun satu hal yang selalu ku percaya, Roh-Mu yang sempurna yang kan memimpinku, memampukanku untuk melakukan kehendak-Mu. Bapa, Roh-Mu yang sempurna kan menyertaiku selama-lamanya. Kau telah memanggilku, Kau memilihku untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Bukan karena kuatku, Tuhan, sungguh ku tak mampu. Namun satu hal yang selalu ku percaya, Roh-Mu yang sempurna yang kan memimpinku, memampukanku untuk melakukan kehendak-Mu. Bapa, Roh-Mu yang sempurna kan menyertaiku selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sehat dan sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu minggu telah kita lalui, bahkan bulan Juni ini hampir saja berakhir. Namun kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dan berakhir memelihara kehidupan kita semua. Hari ini kita mendapatkan kesempatan yang sangat istimewa untuk bertemu sekalipun hanya melalui media ini, untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan roh, jiwa, dan tubuh kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan yang mengasihi kita dan telah sangat siap untuk memberkati setiap orang yang haus dan lapar akan Dia, yang rindu dan berhasrat kuat bertemu dengan Dia melalui ibadah ini. Mari kita berdoa memulaikan ibadah ini. Segala pujian syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, pemelihara kehidupan kami, pemilik kehidupan kami, yang menyediakan apa yang kami perlukan dalam kehidupan ini, dan telah membawa kehidupan kami semua pada hari ini. Sebagaimana kami ada, semuanya hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami mau datang kepadamu, beribadah kepadamu ya Tuhan. Engkau berkati setiap pelayan-pelayan yang akan melayani ibadah pada saat ini, agar mereka boleh memberkati setiap orang yang beribadah. Kami semua terberkati. Lebih dari itu, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, karena hati Tuhan disenangkan melalui peribadatan kami. Kami berikan yang terbaik yang ada pada kami, pujian, penyembahan, doa-doa, hati yang terbuka untuk Engkau berfirman. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.
dari Tuhan hati kami, kami mau bawa kepadamu sebagai tepuk syukur kami kepadamu atas segala kebaikanmu dalam kehidupan kami. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Inilah hidup kami, Tuhan. Kami bawa sebagai korban syukur kami kepadamu, Tuhan. Dan pada pagi hari ini, Tuhan, kami mau lebih lagi untuk menyembah akan Engkau, Tuhan. Menyenangkan hatimu, Tuhan. Bersorak-sorak bagimu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami, Tuhan. Berkatilah ibadah kami untuk hari ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Dia. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu, Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu, Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya.
puji syukur hanya bagimu Tuhan. Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat tangan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Kami terlalu banyak mengucap segala kebaikan dalam hidup kami, Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Inilah hidup kami, Tuhan. Kami mau nyatakan kami mau tetap cinta akan Engkau, Tuhan. Karena segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup. Oh, haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang
datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Oh, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kemurahan-Mu yang sudah menolong kami dan memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Allah. Kami mohon kiranya Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, seluruh keberadaan kami, biar kami benar-benar boleh fokus kepada firman Allah yang akan kami dengarkan sebentar, dan biar firman Allah ini boleh memberikan kekuatan bagi kami, memberikan peneguhan bagi kami untuk tetap setia di dalam mengiring Engkau dan melayani Engkau. Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Urapan-Mu kiranya ada di atas kehidupan hamba-Mu. Biar kiranya setiap kata-kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini boleh memberikan kekuatan, menjadi berkat buat setiap orang, setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam untuk menyambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk saya memberitakan firman Allah pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita segera akan membaca. Ada 2 ayat yang akan kita baca pada pagi hari ini sebagai ayat pokok kita. Dan kita akan baca di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Sekali lagi 1 Raja-Raja 19 ayat 7 dan ayat 8. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Allah pagi ini saya beri tema, hidup adalah sebuah perjalanan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Saudara, 2 bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 22 April, Sekolah Alkitab Malino ditamatkan, dan itu lebih awal dari rencana yang mestinya tanggal 7 Mei. Salah satu pertimbangannya adalah supaya yang ditamatkan bisa langsung berangkat ke tempat penempatan. Karena pada tanggal 24 April Makassar sudah akan PSBB. Dan tanggal penamatan itu sudah diumumkan beberapa hari sebelumnya kepada keluarga dan gembala yang mengutus siswa-siswi itu supaya perjalanan dan keberangkatan mereka langsung segera diurus. Setelah itu penamatan, sorenya ada beberapa orang yang pulang, dan besoknya yang ke Manado ada 10 orang, besoknya lagi yang ke Selayar ada 2 orang, Manado 3 orang, Kupang 3 orang, dan Jakarta 3 orang. Tapi ternyata hanya ke Selayar yang bisa berangkat. Yang lain tidak bisa lagi karena setelah jam 10 pagi Bandara Sultan Hasanuddin sudah ditutup, sedangkan jam keberangkatan mereka sore hari. Nah, saudara sekalian, saya sering mengadakan perjalanan. Beberapa kali saya ke Manado sendiri dan tiba sesuai jadwal 1,5 jam lamanya. Tetapi waktu tanggal 28 Desember tahun 2018, saya berangkat ke Manado dan berangkat waktu itu sore-sore, dan saudara-saudara, pesawat kami ada 3 kali masuk ke awan yang tebal, cuaca buruk katanya. Dan waktu kami tiba di Manado, mereka katakan memang tadi ada badai. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sudah diusahakan beberapa kali untuk mendarat, tetapi tidak bisa. Dan akhirnya diputuskan untuk kami kembali lagi ke Makassar. Dan saudara-saudara, ada 3,5 jam ya, kami baru tiba kembali di Makassar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, hidup adalah sebuah perjalanan. Setiap orang yang mengadakan perjalanan dari kota Makassar misalnya dengan tujuan Toraja, belum tentu waktu tibanya sama. Saya mau berkata bahwa perjalanan hidup tiap orang itu tidak sama. Ada orang yang perjalanan hidupnya kelihatannya
tidak ada halangan. Semuanya lancar. Walaupun belum tentu seperti itu. Ada orang yang harus melewati halangan-halangan, ada badai, ada pergumulan, dan lain sebagainya. Siapapun tidak ada yang terkecuali, pasti punya pergumulan hidup. Orang yang ada dalam Alkitab pun seperti itu. Banyak tokoh-tokoh Alkitab, banyak orang-orang yang beriman harus menghadapi masalah. Dan pagi ini saya ingin kita memperhatikan perjalanan hidup dari seorang yang bernama Elia. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada saatnya kelihatannya hidupnya tidak sukses. Tapi ada saatnya hidupnya sukses. Saya katakan tidak sukses karena di mata manusia saat itu untuk makan saja Elia sudah tidak punya. Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 5. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, di sini kita lihat Elia diberi makan oleh burung gagak, ya. Dan kalau kita baca di dalam ayat 8 dan sampai ayat 10 di dalam pasalnya yang sama, di situ Elia diberikan makan oleh seorang janda di Sarfat yang bukan umat Tuhan. Saudara, kalau kita pakai logika, saat itu Elia sedang berada di titik nol. Tiap pagi dan tiap sore dia harus menunggu burung gagak untuk membawakan dia makanan. Ya, kalau burung itu datang, kalau tidak, bagaimana? Namanya binatang, saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, seperti itulah perjalanan hidup Elia. Bagi manusia itu turun. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Sebab pada waktu itu Elia sedang hidup dari mujizat yang satu ke mujizat yang lain. Dikasih dikasih makan burung gagak setiap pagi dan sore. Dan itu terjadi berhari-hari. Itu namanya mujizat. Kalau mungkin hanya sekali, itu kebetulan. Tapi di sini kita melihat, saudara, secara teratur burung itu membawakan Elia itu makanan pagi dan sore sesuai dengan firman Allah. Kemudian, saudara, waktu ketemu janda di Sarfat, janda itu berkata, makanan yang ada padaku tinggal untuk 1 kali makan. Dia makan dan anaknya makan, sesudah itu mereka akan mati. Tetapi yang terjadi adalah minyak yang tinggal sedikit dan tepung yang tinggal sedikit itu tidak pernah berkurang selama musim kemarau dan musim kelaparan. Artinya itu mujizat. Saudara, saya bersyukur karena kami di pastori masih ada makanan. Tidak pernah kami terpaksa harus berpuasa. Saudara, setiap hari ada burung gagak dalam tanda petik ya, dan janda di Sarfat yang Tuhan perintahkan untuk membawakan kami makanan. Setiap hari itu mujizat, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, saya katakan sukses
Mari kita baca di dalam pasal 18 ayatnya yang ke-37. 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat Elia mendemonstrasikan atau menunjukkan hal yang sangat luar biasa kepada orang Israel. Juga kepada Raja Ahab dan nabi-nabi Baal dan nabi Asyera yang ada pada waktu itu bersama dengan Elia. Dikatakan api turun dari langit dan membakar korban persembahannya itu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, padahal sebelumnya kita sudah melihat nabi Baal dan nabi Asyera tidak mampu untuk melakukannya. Saudara, Elia walaupun hanya seorang diri, tapi ia berani menantang Raja Ahab, menghadapi 450 orang nabi Baal dan 400 nabi Asyera, yang waktu itu didukung oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel. Dan akhir ceritanya kita lihat Elia menang. Elia kemudian membunuh semua nabi-nabi Baal dan nabi Asyera itu. Saudara, biasanya minoritas itu pasti kalah dengan mayoritas, ya. Di sini tidak seperti itu. Elia hanya sendiri, tapi dia menang. Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan hidup Elia sungguh luar biasa. Mengapa? Kalau kita perhatikan, karena semua perjalanan hidupnya dijalani bersama Tuhan. Saudara, mari kita kembali kepada nas kita yang sudah kita baca di awal tadi, ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Kita melihat ada suatu tampilan yang sangat bertolak belakang dengan kehidupan Elia yang lalu. Karena di sini Elia sedang sangat ketakutan, bahkan dikatakan sudah putus asa sehingga ia meminta mati kepada Tuhan. Saudara, kalau orang Kristen biasa, ya kita maklumi saja. Tapi ini Nabi Elia. Saudara, yang harus kita sadari, bahwa orang yang pernah melakukan hal yang luar biasa bisa saja imannya menukik turun drastis, apalagi orang yang biasa-biasa. Saudara, mengapa Elia sampai pada situasi yang sangat parah seperti itu? Ia memang menerima ancaman dari Isabel. Tetapi nabi-nabi Baal dan nabi Asyera yang Isabel banggakan selama ini sudah berhasil dikalahkan oleh Nabi Elia. Sebetulnya ancaman Isabel itu tidak ada arti sama sekali. Tadi dia hanya seorang diri dan ia berani menantang Raja Ahab dan 850 nabi itu. Dan ia menang. Nah, saudara, pelajaran untuk kita. Sehebat-hebatnya manusia, dia terbatas.
Alkitab katakan manusia itu sama dengan debu. Tidak ada yang bisa dibanggakan kalau tanpa Tuhan. Tadi kita sudah membaca dan melihat dikatakan di dalam pasal 17 ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 5. Lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Di dalam ayat 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat 10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Pasal 18 ayat 37, jawablah aku ya Tuhan. 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran itu. Saudara, sini kita lihat Elia dan Allah mempunyai hubungan yang sangat erat, ya. Ketika Elia membutuhkan perlindungan, tanpa Elia minta, Tuhan menunjukkan jalan sehingga ia terlindung. Ketika Elia sedang membutuhkan pertolongan, Elia meminta kepada Tuhan, jawablah aku ya Tuhan, lalu turunlah api Tuhan. Tetapi ketika ada ancaman dari Isabel, apa yang Elia lakukan? Kita bisa baca di dalam pasal 19 ayat 3. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Saudara, seharusnya Elia percaya bahwa Tuhan yang menentukan hidup manusia, bukan Isabel. Di sini Elia tidak lagi meminta keselamatan dari Tuhan, tetapi ia pergi menyelamatkan nyawanya. Selama ini, saudara, Tuhan yang menyelamatkan dia. Sekarang ia sendiri yang mau berusaha untuk menyelamatkan nyawanya. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan. Kalau kita lihat, ya saudara, Elia sudah mengalami mujizat dan kemenangan yang Tuhan berikan. Seharusnya dia akan tampil lain daripada yang sudah kita lihat. Saudara, kalau kita sudah mengalami mujizat dan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kalau kita lagi berada di puncak, saya mau ingatkan, jangan kita lengah. Mungkin kita sudah mengalami tantangan di hari-hari yang lalu, dan mungkin di depan kita masih juga ada tantangan. Jangan kecil hati. Kita jangan berputus asa, ya. Jangan putus harap. Teruslah kita menjaga hubungan dengan Tuhan. Teruslah kita mengandalkan Tuhan. Teruslah kita fokus kepadanya, bukan kepada masalah, bukan kepada tantangan yang kita sedang hadapi. Di dalam ayat yang ke-8, malaikat datang untuk kedua kalinya. Artinya Tuhan memberikan kesempatan kedua untuk Elia. Puji Tuhan. Tuhan juga mau memberikan kesempatan untuk kita. Mari kita terus menyadari bahwa saat ini masih ada kesempatan bagi kita untuk hidup dan berjalan bersama Tuhan. Tuhan mau Elia hidup. Tuhan mau Elia kuat. Tuhan mau Elia hidup berjalan bersama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, setelah kedua kalinya malaikat datang, Elia memberi respon yang baik. Dia melakukan perintah Tuhan dan dia bangun, dia makan. Alkitab katakan, kalau dia tidak makan dan minum, kalau dia tidak bangun,
dia akan merasakan bahwa perjalanannya akan terlalu jauh untuk dia. Dengan lain perkataan, sangat sulit bagi Elia untuk melakukan perjalanan itu. Tapi puji Tuhan, Elia sadar, dia mengikuti firman Allah. Setelah Elia lakukan itu, Elia berhasil berjalan selama 40 hari dan 40 malam. Bahkan ia harus mendaki. Tetapi tidak ada masalah untuk Elia. Ia berhasil menyelesaikan perjalanannya dengan sukses sampai ke Gunung Horeb, yaitu Gunung Allah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, perjalanan kita berhasil atau tidak berhasil itu ditentukan oleh sikap kita sendiri. Walaupun ada tantangan, kalau kita terus bersama Tuhan dan tidak menyerah, tetap mengandalkan Tuhan, kita pasti berhasil. Di masa pandemi ini, banyak yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Ada banyak usaha yang harus mundur, yang harus berhenti di tengah jalan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya dan saudara berhenti, kita harus mempunyai pikiran yang positif, ya. Tuhan izinkan saya dan saudara sedang berada di traffic light. Mungkin sekarang lampu yang sedang menyala adalah lampu merah. Kita harus berhenti. Tapi kita harus percaya bahwa itu untuk kebaikan kita semua, agar supaya tidak terjadi kecelakaan. Dan percayalah, itu tidak untuk selamanya, hanya beberapa saat. Begitu lampu hijau berjalan, kita bisa berjalan lagi sebagaimana mestinya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tidak mudah memang, ya. Tapi percayalah, ada Tuhan yang siap melakukan mujizat untuk kita. Teruslah berjalan bersama Tuhan. Pasti perjalanan hidup kita akan berhasil. Amin. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama, kita merespon firman Tuhan dengan memuji Tuhan melalui satu lagu. Banyak yang telah Kau perbuat, ya Tuhan, dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyatakan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, untuk pemeliharaanmu yang sungguh terbukti, untuk jaminanmu, jaminan pemeliharaan dalam hidup kami, sebagaimana engkau memelihara dengan ajaib Nabi Elia. Kami percaya engkau Tuhan tidak berubah dahulu, hari ini sampai selama-lamanya. Perjalanan kami yang harus kami lalui, seberat apapun itu juga, kami mau nyatakan kami tidak akan melepaskan diri dari engkau. Kami mau tetap berjalan dengan engkau, karena hanya dengan Tuhan kami boleh menikmati pertolongan, kami boleh mengalami jalan keluar, kami boleh menikmati keajaiban demi keajaiban, dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan, tanamkan firman-Mu, Roh-Mu menghidupkan itu dalam kehidupan kami, untuk kami selalu menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebaliknya di dalam Engkau terdapat penyediaan yang tidak pernah kosong. Keajaiban-Mu adalah jaminan utama dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami lanjutkan ibadah kami dengan mengulurkan tangan, memberikan korban-korban persembahan khusus. Ada jemaat yang mungkin akan kembalikan milik-Mu kepadamu dari tempat ketinggian-Mu. Engkau menilik semuanya yang melakukan kebenaran ini dengan cinta kepada Tuhan, dengan penuh ketaatan kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah siap untuk menggenapi janji firman-Mu, memberkati sampai berkelimpahan. Haleluya, haleluya, amin. Sementara Bapak Ibu meletakkan persembahan dan milik Tuhan yang akan dikembalikan pada tempat yang Bapak Ibu telah siapkan, saya menyampaikan pengumuman untuk kegiatan kita minggu ini sampai hari Minggu yang akan datang. Hari Selasa jam 7 malam, kita bersama-sama bergabung dalam ibadah doa, tentu saja di rumah kita masing-masing, tapi kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Lalu hari Jumat adalah hari doa dan hari puasa kita bersama. Hari Minggu, tanggal 5 Juli tahun 2020, merupakan minggu pertama di bulan Juli, kita mengadakan ibadah disertai dengan perjamuan suci. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekarang mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan menyanyikan sebuah lagu Doa Yabes. Haleluya. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebagaimana Yabes berdoa, demikian pula kita berdoa pada pagi hari ini. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan
Engkau adalah Tuhan yang mendengarkan dan menjawab doa-doa kami. Engkau adalah Tuhan yang memperhatikan setiap jemaat yang beribadah kepadamu dengan segala keberadaan mereka. Hamba-Mu berdoa di akhir ibadah ini, berkatilah mereka dengan berkat ibadah. Roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, segala penyakit kami dilalukan ya Tuhan. Kami doakan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dengan setia dan taat kepadamu mengembalikan milik-Mu, memberikan korban-korban persembahan khusus. Genapilah janji firman-Mu, bukalah tingkap-tingkap langit-Mu, buatlah lumbung-lumbung mereka penuh, piala kehidupan kami semua penuh melimpah, dan kami menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berkati jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik hari ini maupun sepanjang minggu yang berjalan ini. Biar ada berkat khusus yang turun dari surga. Rahmat Tuhan dinyatakan bagi mereka menjalani tahun yang baru dalam hidup mereka. Mereka menikmati keberhasilan, kesuksesan lebih dari tahun yang sudah mereka lalui. Kami doakan untuk jemaat yang sakit, apapun penyakit mereka Tuhan, jamalah mereka. Ada jemaat yang di rumah sakit, ada yang sakit terbaring di rumah. Biarlah kuasa bilur-bilur Yesus melenyapkan segala penyakit mereka. Kami semua sehat, kami semua kuat, menjadi jemaat yang sehat, penuh berkat dan penuh dengan kekuatan Allah, menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, baik keluarga mereka, anak mereka yang sedang berada di luar kota, di luar daerah, bahkan di luar negeri, biarlah penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi bagian hidup mereka. Mereka dijadikan berhasil untuk satu saat dapat kembali lagi ke kota ini, bersatu dengan keluarga, bersekutu dengan jemaat. Kami mengabdikan diri kepadamu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami bawa kepadamu bangsa dan negara kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, sampai kepada pemerintah yang ada di pedesaan Tuhan. Mari Engkau berkati, diberikan kiranya hikmat, akal budi, kebijakan, dan kearifan untuk menjalankan roda pemerintahan bangsa kami. Terutama ketika bangsa ini dilanda dengan pandemi COVID-19. Berkemurahanlah ya Tuhan, agar kami semua boleh sesegera mungkin keluar dari bencana ini. Dan kami boleh lebih bebas mengabdikan diri, lebih bebas beribadah, lebih bebas memuliakan Engkau, melebarkan kerajaan Allah. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan masuk dalam kerajaan Allah yang kekal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkatilah para dokter, tenaga medis, para relawan yang ada di gugus depan, menangani mereka yang terpapar menjadi korban dari COVID-19 ini. Kemurahan-Mu kami mohon, terutama bagi hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang terpapar dengan virus ini. Biarlah mereka segera disembuhkan, dipulihkan untuk menjadi kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami semua, karena kami percaya di dalam kehendak Tuhan itulah yang terbaik bagi setiap kami. Kami bersyukur kepadamu, mengakhiri ibadah kami pada hari ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari jemaat angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Kristus Yesus, serta persekutuan dan kekuatan di dalam urapan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua hari ini, sepanjang minggu yang akan kami jalani, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datanglah mengangkat kita sekalian. Haleluya, haleluya, amin. Selamat menjalani minggu yang Tuhan berikan kepada kita. Percayalah, Tuhan menyertai kita dengan segala penyediaan yang Dia siapkan bagi orang yang berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Seperti harta yang terpendam, Kau ungkap
sediakan bagi diriku hikmat kerajaanmu dan berkat-Mu yang baru tiada tersembunyi bagi diriku, seperti gerbang yang